hadir? Kenapa kak teman-temannya sakit? Ya. Kalau temannya kita sakit, mari kita doakan semoga temannya kembali cepat sehat dan bisa kembali belajar ke sekolah. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Untuk berdoa pagi ini, ibu minta kepada Aldo yang datang pertama tadi untuk memimpin doa. Pada Aldo disilahkan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aldo yang sudah memimpin doa kita pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, anak-anak ibu semuanya seperti biasa. Kegiatan kita sebelum kita belajar itu kita baca surat pendek. Untuk pagi ini kita baca surat Al-Qadar. Kita baca sama-sama. Kita baca ayat suci Al-Quran, pikiran kita dibuka oleh Allah untuk menerima pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak ibu yang sudah mengikuti dengan baik pembacaan surat pendek tadi. Baik, untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air kita perlu juga menyanyikan lagu nasional. Salah satu cara kita mencintai tanah air kita. Sekarang mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Mari bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih anak ibu sudah menyanyikan lagu nasional, sudah melakukan PPK. Baik, seperti biasa pembiasaan kita sebelum belajar itu pembahasan literasi itu dengan membaca. Silakan anak ibu membaca buku yang ada di meja masing-masing atau buku yang ada dimiliki. Silakan beri waktu 5 menit untuk membaca buku. Jadi pembiasaan literasi kita harus selalu ada kajian, harus selalu kita biasakan. Karena dengan banyak membaca kita akan banyak mengetahui. Nah, beri waktu 5 menit untuk membaca. Kelas 4 sudah lancar membaca semua kan?
sepakat kalau mau betul-betul baca, Bu mau tanya. Coba, aku apa dibaca tadi? Bunga tidak sempurna. Jadi kalau ada bunga tidak sempurna, berarti ada bunga sempurna ya. Bunga tidak sempurna itu bunga apa loh? Bunga yang bagaimana? Apakah dia ada petiknya atau apa? Bunga yang tidak sempurna itu bunga apa tadi Aldo? Berkepala putih, ada tangkai putih, ada bakal bijinya. Nah, itu bisa dinamakan bunga tidak sempurna. Bagus Aldo sudah membaca. Rindu. Apa nih baca tadi rindu? Fotosintesis. Kawan-kawan sudah ada mengenal kata-kata fotosintesis ini? Sudah pernah mendengar? Sudah. Berarti coba rindu. Apa fotosintesis yang dikatakan ibu tadi? Proses tumbuhan memasak makanan melalui cahaya matahari. Oke, proses memasak tumbuhan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Bagus, itu sudah mendapatkan ilmu hari ini ya, tentang fotosintesis. Ternyata matahari sangat membantu fotosintesis. Jadi dengan membaca kita banyak dapat ilmu. Anak ibu mau jadi anak pintar? Jadi kalau mau jadi anak pintar tuh harus banyak membaca, bukan banyak bermain. Apalagi main game-game, kejajaran manfaatnya kita. Tapi kalau kita membaca, kita sudah duluan tahu dari teman kita yang tidak baca. Nah, seperti Rindu tadi dia baca fotosintesis. Dia sudah tahu apa itu fotosintesis. Aldo tadi sudah baca tentang bunga tidak sempurna. Apakah teman yang belum membaca sudah mengetahui tentang itu? Tidak, ternyata membaca itu banyak manfaatnya. Baik, anak ibu semuanya, sekarang kita lihat pelajaran kita. Apa tujuan pelajaran kita hari ini? Tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama menentukan gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian menganalisis gaya gesek terhadap benda. Kemudian baca Aldo. Bukan konsep gaya gesek. Gaya gesek. Baca yang selanjutnya Tata. Menemukan. Nah, jadi itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Baik, anak ibu, sebelum kita belajar tentunya kita harus punya dulu kesepakatan kelas namanya. Itu apa? Supaya kita belajarnya tertib, kita belajarnya teratur. Nah, kesepakatan kelas kita. Yang pertama, kita tidak sebelum mengajukan pertanyaan kita akan katakan misalnya ada yang tidak mengerti, kita katakan dulu sepakat nggak? Sepakat. Kemudian kalau mau keluar dari kelas kita harus minta izin dulu kepada guru. Setelah diizinkan baru keluar kelas. Kenapa lagi? Jika temannya nanti dalam berdiskusi menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, maka kita tidak boleh memotong pembicara teman kita, tidak boleh memotong. Misalnya teman kita lagi menyampaikan, kita seperti itu. Nanti kalau sudah dipersilakan baru kita bertanya atau mengajukan pertanyaan. Itu kesepakatan kelas kita pada hari ini. Sepakat? Oke, terima kasih. Sepakat semuanya. Baik, anak ibu semuanya. Kemudian pagi ini kita akan belajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Nah, Aldi sama Fajri, coba berdua adu pancung sebentar. Nah, coba boleh di meja belakang itu. Nah, 1, 2, 3. Nah, oke, bagus, terima kasih. Fauzan, ibu ada bola. Fauzan dengan si Lutfi, coba ke depan. Nah,
Lutfi menendang bola ke arah Fauzan. Tangkap. Coba lempar lagi, dilempar. Okey, terima kasih. Sekarang Bella, coba dorong lemarinya. Ya, buat. Okey, terima kasih Bella. Safa, coba tarik meja ni. Okey, dia duduk. Alif, coba dorong meja ibu. Ya, dorong meja ni. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada diperhatikan apa yang dilakukan teman tadi? Yang pertama, Panco. apa tadi? Panco. Siapa tadi yang melakukan panco? Fajri dan Ardi. Siapa yang menang tadi? Ardi. Kuat. Tapi tenaga Ardi kuat tadi dari tenaga. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Fauzan tadi? Menendang. Kemudian yang dilakukan yang menendang seperti kemudian yang dilakukan Lutfi menangkap bola. Kemudian Bella, apa dilakukan Bella tadi? Mendorong lemari. Sekuat tenaga Bella tadi mendorong lemari ya. Apakah lemarinya bisa bergeser? Tidak. Kenapa tidak bergeser? Berat lagi. Tapi yang jelas si Bella tadi sudah berupaya untuk mendorongnya. Yang dilakukan oleh siapa tadi? Menarik meja. Bagaimana meja, posisi mejanya jadinya? Bergeser. Oke, bagus. Atau berpindah tempat. Yang dilakukan oleh Aufa Hanif tadi? Mendorong meja siapa? Meja guru. Bagaimana mejanya? Mejanya bergeser. Jadi itu beberapa kegiatan yang dilakukan tadi, yang dilakukan oleh Arif, Bella, Aldi, Safa, siapa lagi? Si Lutfi ya, Lutfi. Itu merupakan gaya, apa namanya? Yang dilakukan oleh si kawan-kawan yang tadi, dinamakan dengan gaya. Itu nanyakannya, jadi anak-anak itu sudah menanyakan kalau ditanya nanti apa itu gaya sudah bisa menjelaskan nanti ya. Dilakukan oleh si teman-temannya tadi. Baik, untuk lebih pahamnya anak-anak ibu dengan tentang yang dilakukan tadi, sekarang kita menonton video yang pernah menemani orang tua belanja ke keluar rumah. Di beberapa tempat perbelanjaan biasanya disediakan troli. Troli dapat digerakkan dengan cara didorong atau ditarik. Mendorong atau menarik merupakan salah satu bentuk gaya. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan gaya? Apa saja gaya yang dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, mari kita pelajari pada video berikut ini. Selain troli, kegiatan lain yang menggunakan gaya adalah membuka atau menutup pintu. Pintu yang didorong akan terbuka ke arah dalam. Ketika kita mendorong pintu, berarti kita memberikan dorongan. Akibat yang timbul karena dorongan adalah daun pintu bergerak. Demikian juga pada pintu yang ditarik. Jadi, tarikan pada pintu akan mengakibatkan daun pintu bergerak.
Dari contoh-contoh tadi, kita dapat mengartikan gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan. Akibatnya, benda yang menerima gaya akan bergerak. Apa saja contoh gaya yang dapat kita temui? Menutup pintu, membuka pintu mobil dari dalam, dan menekan bel pintu merupakan contoh gaya berupa dorongan. Mengangkat ember dan permainan tarik tambang merupakan contoh gaya berupa tarikan. Kamu pernah bermain tarik tambang juga? Menyenangkan pastinya. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat beberapa jenis gaya, yaitu gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya mesin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot hanya digunakan manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia menggunakan gaya otot antara lain mengangkat ember, bermain sepak bola, bermain tarik tambang, bermain jungkat-jungkit, dan banyak contoh yang lainnya. Gaya gesek terjadi ketika permukaan dua benda yang bergerak saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Sebaliknya, semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Gaya gesek juga menyebabkan benda yang semula bergerak menjadi melambat kemudian berhenti. Apakah kamu sudah paham dengan penjelasan tadi? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan ini ya. Ada seorang anak mendorong meja. Meja pertama berada di atas lantai keramik, sedangkan meja kedua berada di atas karpet. Menurutmu, mana meja yang mudah didorong? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, tadi diberi pertanyaan. Nah, tadi anak-anak ibu semuanya sudah mengamati video tentang apa tadi? Gaya otot dan gaya gesek. Siapa yang punya gaya otot? Gaya otot itu ada pada siapa? Pada manusia. Kemudian pada binatang atau hewan. Nah, pada binatang jadi gaya otot ada pada manusia, jadi kemudian pada hewan. Itu penjelasan yang kita dengarkan tadi ya. Nah, dan apa kegiatan yang dilakukan tadi yang memerlukan gaya yang ditonton di video tadi? Membuka pintu, mendorong pintu. Mbak Fauzan, apa tadi? Membuka pintu mobil. Ternyata Fauzan dia pernah memperhatikan mobil, karena nanti Fauzan kalau sudah besar dia juga cita-citanya mau punya mobil yang seperti tadi ya. Dia seperti itu Fauzan. Ya, membuka pintu mobil. Apa lagi tadi? Mendorong meja. Yang di video tadi mendorong meja. Lagi? Menarik yang ditonton di video tadi. Mengangkat ember, membutuhkan gaya otot. Siapa lagi? Siapa yang masih ingat? Tarik tambang, menunjukkan tenaga otot. Apa lagi? Mendorong troli belanja yang dari supermarket ya, bagus. Apa lagi? Apa lagi yang ingat? Membunyikan Salwan? Apa tadi? Membunyikan bel. Alfi? Memegang ember. Bagus. Itu beberapa kegiatan tadi yang saya lihat di video tadi. Ini tadi juga dijelaskan ada beberapa macam gaya. Ingat beberapa macam gaya.
Gaya apa tadi yang dijelaskan di video? Ada gaya otot, gaya gesek, gaya mesin, nah bagus ya, gaya magnet, nah gaya gaya gravitasi, gaya begas. Jadi yang kita pelajari kali ini baru tentang gaya gesek dan gaya otot dan gaya gesek. Jadi untuk selanjutnya pasti anak-anak ibu juga kan mempelajari tentang gaya magnet, gaya gravitasi. Hanya kita harus rajin membaca kan kita bisa mengetahuinya. Nah itu video. Nah ini sekian video kali ini. Saksikan terus video pembelajaran lain di channel ini. Sampai jumpa. Selama GPN ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk mendaftar kuliah. Grammarly juga pause dulu. Pause-nya dulu, Bu. Klik 2 kali. Di layar klik 2 kali. nah ini itu tadi tentang video pembelajaran yang digunakan. Nah, jadi dari penjelasan tadi video tadi kita sudah bisa apa itu gaya. Apa itu kan tadi? Mendorong tadi kemudian menarik. Dan hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak atau berubah bentuk. Ini kita juga sedang melihat video macam-macam gaya. Nah, ini penjelasan dari yang kita dengarkan dari video tadi, gaya otot, gaya gesek. Jadi tadi banyak gaya yang kita pelajari, kali ini hanya dua gaya. Nah, jadi anak-anak ibu sekarang sudah ada konsep kiranya kan yang gaya itu bukan kita bergaya-gaya memakai baju ya. Ini gaya itu apa tadi? Ada tenaga yang kita makan atau gerakan menarik dan mendorong. Nah, ini gaya itu adalah gaya yang dikeluarkan dari otot manusia atau hewan. Jadi kita ini punya otot, makanya karena kita punya otot, makanya kita punya tenaga tadi itu mendorong. Tadi seperti si Adi, dia punya tenaga tadi untuk mengalahkan si Fajri. Si Anin tadi dia punya tenaga, sehingga dia bisa mendorong. Dia ada gaya ototnya, dia bisa mendorong meja dulu walaupun tadi berat. Nah, dan apa contoh melangkahkan kaki ke depan? Jadi contohnya tadi anak ibu sudah tahu. Kemudian gaya geseknya. Nah, ini sekarang anak ibu sudah duduk berkelompok. Nah, kita sekarang mengerjakan, ibu ada oleh-olehnya mengerjakan tugas berkelompok. Nah, ini coba dengarkan dulu sebelum mengerjakan tugas kelompok petunjuknya. Jadi anak ibu nanti memperhatikan gambar yang ada di sini. Nah, kemudian kita mendeskripsikan gaya otot yang digunakan. Nah, ada di sini ibu ada gambar 4 gambar A, B, C, D. Nah, kemudian nanti ditulis per kelompok, sisi kelompok nanti ya. Misalnya aktivitas A, apa kan bisa dilihat apa aktivitasnya, apa gaya yang terjadi, dan pengaruhnya bagaimana terhadap benda. Nah, seperti yang dicobakan tema tadi kan ada pengaruhnya. Misalnya mejanya menjadi bergeser. Nah, itu
petunjuknya ini anak ibu semuanya bekerja dalam kelompok bekerja sama. Ibu nanti memberikan KBD lembar kerja siswanya, kemudian bekerja dalam kelompok. Ingat kelompok nanti juga bernilai. Jadi ibu nanti akan mendatangi masing-masing kelompoknya. Mana anggota kelompoknya yang aktif, mananya yang melihat saja. Jadi kita harus saling bekerja sama, mencari, memikirkan apa yang akan ditulis. Dan mungkin satu orang penulisnya, yang lain menyampaikan idenya kepada penulis tersebut. Nah, jadi untuk menjaga KPD diberi waktu 10 menit. Nah, 10 menit. 10 menit ya. Nah, kerjasama. Ada penilaiannya ya, dinilai mana yang aktif. Ada jelas gambarnya kan? Nah, jelas gambarnya. Nah, di bawah masih ada aktivitas yang dilakukan ya. Coba ceritakan sama semuanya. Nah, apa aktivitas yang dilakukan? Coba kerja sama. Nah, tulis. Nah, siapa menulisnya? Nah, tulis. Tanya sama teman-temannya yang apa? Tulis ini. Coba ini dulu. Ya, aktivitas yang dilakukan yang gambar A, apa aktivitas yang dilakukan? Iya. Seperti itu mengerjakan sekian. Nah, aktivitas A ini apa yang dilakukan? Nah, ini kan sudah ada pekerjaan. Aktivitas yang dilakukan apa yang dilakukan? Gaya kerjanya, gaya bekerja. Yang dilakukan anak ini kita lihat dulu apa dilakukannya. Jelaskan gambarnya. Cepat. Pertanyaannya menyelesaikan tugas kelompoknya. Nah, sekarang tadi dilihat yang menyelesaikan pertama kelompok Sapa Sofia. Sekarang siapa perwakilannya ke depan yang mau membacakan kelompok tadi? Sofia. Nah, baca dulu salam sama teman-temannya. Kami dari kelompok. Bisa dengar. Coba yang lebih keras lagi suaranya siapa?
Amin.